Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sukacita yang luar biasa kita bisa ada di tempat ini sama-sama. Kita mau berbakti, kita mau memuji nama Tuhan. Mari sebelumnya kita tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat, semua anugerah yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sampai dengan hari ini kami bisa ada di tempat ini Tuhan. Semua hanya karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau datang Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Kami mau membawa pujian-pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami percaya Kau akan bertahta di atas segala puji-pujian kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami yang hadir saat ini ya Bapa, kami akan mendapat sukacita yang penuh daripada Tuhan. Sehingga kami dapat pulang dengan membawa sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari semuanya yang sudah siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita ada saat ini, di tempat ini, itu semua hanya karena kasih dan karunia Tuhan di dalam hidup kita. Mari semuanya kita mau siapkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat
ada hari ini karena Tuhan baik. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Semua yang ku alami bersama Tuhan, kita pasti akan melewati hari-hari kita. Seperti pelangi sehabis hujan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Ada hari ini karena Tuhan baik dan beramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih Kau Allah yang setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Berikan sorak-sorai-Mu untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup. Yes. Boleh tepuk kiri kananmu, katakan Allah kita sanggup. Allah kita sanggup. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Amin. Bayangkan pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan
bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, bahkan yang belum pernah kita dengar, didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Semua katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasa Tuhan kekal selamanya. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, bahkan yang belum pernah kita pikirkan sekalipun, Tuhan akan sediakan untuk kita. Bagi yang mengasihi, yang mengasihi Tuhan katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari semuanya sambil tepuk tangan, jemaat saja katakan. Semuanya sama-sama. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yes. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Begitu juga dengan cintanya kepada kita. Amin. Mari kita mau terlepah hati kita untuk terus percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan
menyaksikan Breaking News, kami persilakan tim multimedia. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on everybody, joy! Speak it up. Bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat. Ada dua hal yang ingin saya tekankan dari Breaking News tersebut. Yang pertama adalah hari Sabtu ini, tanggal 8 Maret jam 3 sore, Wanita Betel Indonesia akan mengadakan ibadah bersama-sama dengan pembicara adalah Ibu Linda Agustina. Ibu Linda Agustina ini kalau Bapak Ibu mungkin jemaat yang lama biasanya tahu bahwa Ibu Linda Agustina ini beliau adalah sering menjadi song leader di GB Citra Garden 2. Nah, Ibu Linda Agustina ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa diberikan kesempatan untuk hidup yang kedua kali. Bukan hidup yang kedua kali ya, maksudnya diberi kesempatan untuk bisa hidup lebih lama lagi oleh Tuhan untuk bisa menjadi saksi Tuhan, untuk bisa membagikan berkat-Nya bagi kita semua. Nah, di sini WB Citra Garden 2 mengundang Ibu Linda Agustina untuk membagikan berkat-Nya tersebut kepada kita semua. Karena itu saya mengundang wanita-wanita di tempat ini, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah, untuk bisa yuk sama-sama kita mau dengarkan juga kesaksian dari beliau. Bagaimana beliau bisa melewati jam-jam kehidupan yang sudah Tuhan berikan bagi dia. Di jam 3 sore hari Sabtu ini. Dan untuk yang selanjutnya, GB Citra Garden 2 akan mengajak Bapak Ibu semua untuk kita mau berbagi kasih, berbagi peduli kepada petugas keamanan dan petugas kebersihan di GB Citra Garden 2, terutama di RW 012. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bersama-sama untuk berbagi peduli bisa mengirimkan dananya ke rekening GB Citra Garden 2 Misi. Dan jangan lupa ditambah angka 5 di belakangnya. Jadi untuk membedakan ini untuk berbagi kasih paket sembako atau untuk hal yang lain, kita bedakannya dengan angka 5 di belakang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berbagi kasih bisa mentransfer dananya dengan mencantumkan angka 5 di belakangnya. Kita akan melaksanakan pembagian sembako ini di tanggal 22 Maret. Jadi dana tersebut akan kita tutup di tanggal 15 Maret. Jadi masih ada 2 minggu dari sekarang. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai amplop persembahan,
dapat mengambilnya dekat kotak persembahan atau bisa memintanya kepada Aser. Mari sebelumnya kita siapkan hati kita. Ini kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau akan menerimanya dengan sukacita Tuhan. Karena Engkau tahu bahwa kami yang memberikannya juga penuh dengan sukacita. Kami percaya Tuhan Engkau akan menggunakannya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Untuk memperluas kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita semua yang sudah siap untuk memberikannya, sama-sama kita katakan amin. Amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan. Yang kita mungkin sering mendengar atau bahkan kita sendiri yang berkata, kita baru percaya kalau kita melihat dengan mata kita sendiri. Untuk hal-hal manusiawi itu hal yang wajar. Kita lebih percaya bukti daripada sekedar omongan. Namun di dalam kehidupan rohani kita, kita tidak bisa hidup hanya dengan mengandalkan apa yang terlihat. Kita harus mempunyai iman, terutama iman kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.
percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berubah, firman-Mu tidak pernah gagal. Sekalipun kami mengalami perjalanan, seringkali kami juga mengalami kegagalan. Tetapi janji firman-Mu ya dan amin. Itulah sebabnya kami sebagai orang percaya, kami hanya bisa mengandalkan Engkau satu-satunya. Dan firman-Mu yang merupakan janji-janji-Mu yang kami pegang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau dengar pesan firman-Mu saat ini. Engkau berbicara karena hati kami siap untuk menerimanya. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi menjelang siang, puji Tuhan. Tema bulan ini adalah dampak memahami ajaran yang benar. Betapa pentingnya Bapak Ibu saudara sekalian bahwa kita terus mau bertumbuh untuk mengalami yang namanya kedewasaan di dalam Kristus. Dan bahkan ketika kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, kita diberi kesanggupan. Karena apa? Karena firman-Nya yang akan menopang dan menolong kita. Dan judul di minggu pertama ini adalah keajaiban Alkitab. Kita mau belajar tentang keajaiban Alkitab. Yang setuju katakan amin. Ya, keajaiban Alkitab bukan berarti bahwa ketika saya masih punya Alkitab manual ini belum terjemahan ini belum dimasukkan ke virtual, belum di online kan. Jadi saya punya ini terjemahan langsung oleh beberapa teman kami, tim yang menerjemahkan ini dari bahasa aslinya. Jadi ini bisa dipegang untuk belajar dari firman Tuhan. Nah, ada banyak terjemahan-terjemahan yang lain. Saya belajar juga dari beberapa terjemahan ya untuk supaya kami bertumbuh. Saya bertumbuh dengan baik. Ya, walaupun memang mengalami banyak tantangan. Itulah sebabnya buat saya sih nggak cukup terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahan baru, perlu dengan perbandingan. Bukan berarti terjemahan yang lain salah, hanya saja memang dari berbagai versi yang disampaikan. Saya punya ada King James Version, waktu kuliah saya juga dikasih hadiah yang itu ibu pegang ini, yang dia buka-buka itu King James Version, ada New King James Version, ada Amerika, standar Amerika, ada macam-macam bahasa Indonesia, ada yang Alkitab terbuka, terjemahan sehari-hari, yang beberapa saya tampilkan waktu di doa dan bahkan di doa pagi itu adalah terjemahan sehari-hari, saya pakai itu. Kemudian dari bahasa Alkitab Perjanjian Lama itu kan bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, saya belajar itu karena ada beberapa pokok yang memang dari kata aslinya itu digali kembali. Bukan berarti terjemahannya salah, terjemahannya nggak salah, sesuai dengan konteks yang ada. Jadi penting sekali kita belajar firman Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Jadi saudara, kalau dulu saya masih punya ini, di ruangan saya juga ada Alkitab Bible Bible Study, ada juga Alkitab bahasa New King James, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemudian ada yang terjemahan lama tahun 70-an, saya juga ada, saudara. Semua saya compile semuanya. Ya, untuk apa? Untuk perbandingan. Tapi yang jelas bahwa ada bahasa asli yang memang kita perlu belajar. Saudara nggak perlu sampai sejauh itu. Tapi kalau saudara mau belajar juga oke. Nah, boleh saja. Sekarang sudah canggih banget ketika kita belajar Alkitab dan online, ada banyak sekali yang kita bisa pelajari.
Nah itulah sebabnya banyak belajar itu sangat bagus sekali. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita itu hanya sebagai orang percaya cuman iman titik gitu saudara. Iman perlu memang harus dipupuk dalam hidup kita, iman Yesus dalam hidup kita supaya makin aktif untuk bekerja dengan baik. Maka firman Allah itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Jadi sekali lagi keajaiban Alkitab bukan berarti begini saudara, kayak di film-film itu loh saudara. Jadi ketika ada hantu, ada setan, langsung pakai Alkitab. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bukan begitu saudara. Ini bukan itu keajaibannya. Ya mungkin saja itu bisa terjadi sesuai dengan imannya. Oh ternyata pakai Alkitab. Tapi nggak selalu begitu. Ya. Terus kemudian orang sakit ya. Kepalanya pusing, tumpangin Alkitab. Kalau saya mungkin nggak saya tumpangin, ini berat loh, cukup lumayan. Kalau misalnya Bro David kepalanya sakit, saya bukan hanya tumpangin, saya gebrek brek. Pasti nanti sembuh karena kaget gitu ya. Jadi bukan itu, keajaiban itu bukan untuk ini jimat, bukan. Yang dimaksudkan apa keajaiban Alkitab? Kita perlu membaca apa yang ada di dalamnya. Ya, saya tidak berkata bahwa ada misalnya orang-orang Kristen ya yang menggunakan Alkitab itu sebagai jimat gitu ya. Saking sebagai jimat, kalau dulu belum, sekarang kan sudah sudah virtual, sudah online begitu kan udah bagus. Dulu kalau belum saudara, Alkitabnya itu dibawa ke gereja dibuka seminggu sekali. Jadi kalau misalnya mau ke gereja ini ditaruh di atas lemari selama 1 minggu itu berdebu, baru ditiup, baru dibawa ke gereja. Zaman dulu, tapi sekarang kan gak pakai begitu saudara. Ini bukan jimat, tapi di dalamnya ini ada kuasa yang sangat luar biasa ketika kita mau menikmati Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca sama-sama di dalam 2 Timotius 3, 16, 17. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya akan sekitar ayat 16-17 ini dalam urean-urean yang berikut ini. Nah saudara, yang pertama, kenalilah Alkitabmu. Ya. Saudara punya Alkitab yang ada di gadget saudara. Kenalilah Alkitab itu. Nah kalau saya kenapa ada gadget, ada ini, ya kan masa transisi. Ya jadi saya kadang masih buka ini. Nah saudara perlu kenal Alkitab saudara. Sepintas saudara, yang pertama Alkitab adalah ilham Roh Kudus. Ayat ini berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab itu adalah ilham Roh Kudus. Dan kemudian bagian yang kedua, satu kesatuan. Artinya apa? Alkitab ditulis oleh kurang lebih 40 orang penulis dengan berbagai profesi. Dan ditulis jangka waktu selama 1600 tahun. Jadi saudara, dari zaman Musa sampai waktu itu kurang lebih terakhir ditulis oleh Yohanes, Rasul Yohanes, itu kurun waktunya sangat panjang sekali, kurang lebih 1600. Dan saudara, penulisnya itu macam-macam. Musa adalah seorang profesor doktor dari ilmu hukum tata negara, kemudian jadi gembala kambing domba, dan kemudian nuntun bangsa Israel, nulis itu. Kemudian juga ada yang namanya Ezra. Ezra itu ahli kitab. Ya, menulis bersama dengan Nehemia, nulis bersama dengan Baruch yang waktu itu menulis yang namanya kitab Yesaya, saudara. Jadi orang-orang punya profesi berbagai macam. Dan kemudian sampai kepada perjanjian baru, Yohanes menulis surat Yohanes dan menulis kitab Wahyu, dan menulis kitab 1, 2, 3 Yohanes saudara. Bayangkan jaraknya 1600. Tapi dikatakan bahwa itu ilham Roh Kudus dan satu kesatuan. Artinya apa saudara? Dari zaman Musa sampai 1600 tahun dengan penulisnya yang berbagai macam versi, bermacam profesi. Tapi saudara bisa nyambung dan terjadi satu susunan Alkitab yang kayak begini nih. Satu kesatuan. Itu sangat luar biasa. Coba bilang sebelahnya. Jangan terlalu diam melihat ke depan. Ya. Respon yang baik. Amin. Haleluya.
saya jadi salah tingkah kalau saudara liatin aja begitu ya. Apalagi nanti plototin begitu ya. Saya bingung saudara ya. Itu dia. Nah saudara, satu kesatuan artinya itu Alkitab ditulis. Ditulis bukan tiba-tiba ini turun dari langit. Plak begitu bukan. Tapi ditulis. Musa nulis. Ya, Baruk nulis, sekretarisnya Yesaya. Kemudian Ezra nulis. Kemudian Salomo nulis, Daud nulis. Ditulis semua. Dan coretan-coretan tangan itu saudara dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga dari Musa sampai kepada Yohanes itu seperti ada benang merah yang tidak putus. Dan itu kait-mengait. Dan itu dasarnya Alkitab. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Tadi saya ngobrol dengan salah satu yang di belakang. Saudara dia bilang gini, Pak itu poin pertama itu hanya sekedar informasi. Tapi saya mau beritahu saudara, informasi ini kalau saudara hayati betul-betul, saudara akan kagum terhadap firman Allah. Terhadap Alkitab yang adalah firman Allah. Saya kagum sekali. Dan ketika kita kagum terhadap Alkitab, maka kita menghargai Alkitab bukan untuk disimpan di tempat yang tak terjangkau. Atau saudara ketika saudara keluargamu meninggal, itu ditaruh di dalam saudara. Nggak ada gunanya. Orang masih hidup aja nggak dibaca, apalagi udah mati. Coba bilang sebelahnya, jangan sekali-sekali taruh Alkitab di peti mati saudara, gak ada gunanya. Tapi ngomong-ngomong, kalau pas lagi ada kematian aku gak berani ngomong kenceng begini. Keluarganya tersinggung. Betul ya? Tapi saudara di sini saya beritahu. Makanya pernah juga apa-apa mau ditaruh di peti mati saudara. Sampai pendeta itu gak mau melayani. Karena apa? Gak ada guna. Justru masih hidup. Yang suka katakan amin. Ya. Bilang sebelahnya. Nanti kalau. Bilang sebelahnya. Nanti kalau. Satu ketika siapapun yang. Jangan taruh Alkitab. Justru masih hidup. Baca betul-betul. Amin. Ya. Sekali lagi ya. Nanti kalau di acara penghiburan saya pasti hati-hati sekali ngomong. Karena di situ suasananya adalah suasana yang sensitif gitu ya. Tapi di sini kebal semua. Jadi saya ngomong pak. Yang sudah katakan amin. Jadi saudara itu loh satu kesatuan luar biasa. Ya. Berikutnya ini satu kesatuannya. Perjanjian lama 39 kitab. Kitab Taurat yang ditulis oleh Musa, kitab sejarah ada Yosua, ya Yosua, Hakim-Hakim, ada beberapa penulis saudara. Ini saya tidak perlu jelaskan. Saudara bisa buka di pengantar misalnya Alkitab, di situ dijelasin panjang lebar. Udah nggak perlu. Ini saya dulu kuliah sampai bersemester-semester. Sekarang udah nggak perlu lagi kayak begitu. Ini sudah buka lagi udah bisa. Kemudian kitab sejarah, kitab puisi itu Ayub, Mazmur, ya, Amsal, kemudian Pengkhotbah Kidung Agung, ada 5 kitab. Ya, penulisnya ada Musa, ada Musa, ada ada Daud, ada Salomo penulisnya di situ ya. Ya, seperti itu. Kidung Agung, Pengkhotbah, Salomo tulis. Nabi-nabi besar Yesaya, Yeremia, dan seterusnya, Daniel dan seterusnya. Yesaya itu bukan Yesaya sendiri yang nulis. Yang tadi saya bilang sekretarisnya namanya Baruk. Nah saudara, kemudian nabi-nabi kecil ada Hosea sampai Maleaki. Itu kayak satu rangkaian yang tak terpisahkan. Itu yang disebut dengan Alkitab itu kesatuan dan itu ilham Roh Kudus. Kalau bukan ilham Roh Kudus, waduh kita nggak ngerti. Perjanjian baru, ya Matius, Markus, saudara kenal Markus? Nah, ini dia Markus, bukan ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, itu pada Matius, Markus, Lukas menurut para ahli bahwa penulis yang paling awal itu Markus. Ya, Yohanes itu nulis pada kurang lebih tahun 70-an. Ya, mau akhir. Nah, tapi kenapa saudara?
Matius dulu, Matius, Markus, Lukas. Nah itu nanti ceritanya sendiri. Makanya perlu banyak belajar saudara. Hari ini saya tidak akan ngajar saudara. Kalau saudara, saya ngajar saudara. Ini namanya kuliah ya. Ini butuh 2 jam ya setiap pertemuan. Jadi nanti kita pulang sore hari ya. Di bawah tidak disediakan makanan apapun, cari makanan masing-masing. Ya, enggak ya. Kemudian kisah para rasul ditulis oleh siapa? Oleh Lukas. Ya. Roma, Korintus 1-2, Galatia, Efesus, Filipi, ya, 1-2 Kolose, kemudian 1-2 Tesalonika. Ya. Ini adalah surat-surat pada jemaat. Sedangkan ada surat, ini Paulus yang nulis. Ya. Timotius sampai Filemon, Paulus juga yang nulis. Nah, surat-surat umum, Ibrani, Yudas, Ibrani, 1-2 Petrus. Nah, 1-2 Petrus itu dibantu oleh sekretarisnya. Ya, sekretarisnya Petrus yang ikut Petrus yaitu namanya Markus Sudarji. Bukan ya. Jadi nulis itu saudara. Ya, jadi itu luar biasa. Saya cuman lihat beginian. Kalau saya melihat begini cuman sekedar sepintas saudara. Cuman gitu aja Pak. Browsing juga bisa, baca sendiri bisa. Kenapa saya tampilkan ini? Bagaimana kita mengagumi tentang karya Tuhan yang tadi itu ilham Roh Kudus dan kesatuan yang sangat luar biasa. Ini ditulis ya, Wahyu ditulis di Pulau Patmos ya, pada waktu Yohanes ada dibuang di sana. Ini menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan. Oke, yang ketiga bertahan sepanjang masa. Ditulis dari sejak ribuan tahun yang lalu tetapi selalu relevan. Ya, telah diterjemahkan lebih dari 1.800 terjemahan dalam berbagai bahasa. Ya, dasar. Dan saudara itu tidak esensinya tidak hilang sama sekali. Itu dasarnya. Bertahan sepanjang masa. Jadi ditulis saudara sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi relevan. Ini relevan banget. Nanti dijelaskan relevannya di sini nih. Ya ini dia. Nih kebenarannya teruji. Nubuatan digenapi. Jadi saudara ketika Yesus di atas kayu salib bilang Eli, Eli lama sabaktani. Atau dalam bahasa Aram Eloi, Eloi lama sabaktani. Itu udah ditulis dalam kitab Mazmur pasal 22. Jadi Mazmur ditulis kapan? Sedangkan Yesus waktu disalib itu kapan? Itu jaraknya begitu jauh. Itulah sebabnya saudara sekali lagi. Alkitab itu kebenarannya teruji. Luar biasa. Dan saudara dikatakan bahwa selalu update. Ya. Orang nulis sesuatu, saya ingat saudara, waktu saya SD itu buku kakak-kakak saya masih berlaku. Tapi ketika ganti generasi itu buku harus diganti lagi. Karena udah gak update. Contoh, misalnya tentang tentang ilmu sosial. Ya, di situ ditulis dicetak tahun itu buku itu ditulis begini. Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Muhammad Haji Muhammad Soeharto. Tapi ketika habis reformasi itu buku kan udah gak kepake lagi. Ditulis presiden kita adalah siapa itu? Habis Habibie. Habibie cuman berapa? Gak sampai setahun. Diganti lagi. Artinya buku-buku itu gak update saudara. Tapi Alkitab lihat. Ini gak pernah direvisi. Update. Halo? Selamat siang. Haleluya. Dasar saudara. Nah di situ dikatakan. Bumi itu bulat. Alkitab udah nyatet dalam kitab Ayub. Bumi itu bulat. Tapi zaman dulu gereja berkata bahwa bumi itu datar. Sehingga Kopernikus. Apa betul ya? Siapa? Kopernikus. Ya, Kopernikus. Hah? Itu mengatakan bahwa bumi bulat. Itu ditentang habis. Padahal Alkitab berkata bumi itu bulat. Dari dulu sampai sekarang bumi itu bulat. Di ayat-ayat yang lain dikatakan bahwa bumi. Tadi saya ngobrol sama Cikani Tanjung saya pakai bahasa Jawa. Ya. Bumi itu gemandul tanpa cantelan. Do you know? Dodi tahu ya? Bumi ini gemandul tanpa cantelan. Bumi bulat itu tanpa ada
apa? Tidak ada gantungan dan tidak ada penyangga. Berarti ada di ruang bebas. Bukan ruang hampa ya, ruang bebas. Itu Alkitab mencatat. Semuanya dari penemuan arkeologi tentang sejarah semua terbukti. Yesus lahir itu terbukti. Secara arkeologi gulungan kitab, saudara, kitab Yesaya yang ditemukan oleh gembala-gembala orang Badui. Tapi orang Badui yang dimasukkan adalah Badui yang ada di Laut Mati, saudara. Itu ditemukan di sana dan itu saudara 100% sama persis yang ada di Alkitab ini. Keren sekali, teruji. Ini tidak turun dari langit plek begitu. Tapi teruji karena ada benang merah. Kalau saudara tahu itu, saudara akan cinta Alkitab. Saudara kalau cinta Alkitab, saudara akan mengalami keajaiban-keajaiban dalam Alkitab. Haleluya! Haleluya, ya. Kemudian ini masih ditemukan lagi arkeologi. Dan Alkitab itu ditemukan misalnya, kitab ini ada di Alexandria, kitab ini ada di sini, itu terpencar-pencar. Dan ditulis dengan menggunakan tapi menggunakan namanya papirus. Papirus itu dengan kertas tapi zaman dulu. Ya, waktu kami pergi ke Israel, ada beberapa waktu itu pergi Israel, di Mesir itu dibuatin dari daun yang di Sungai Nil itu diambil ya, kemudian digiling di itu. Dan akhirnya jadi kertas itu. Jadi buat tulisan. Saya masih bawa pulang. Kalau mau tahu ya nggak usah ke rumah saya lah. Ya nggak usah. Ya jadi saudara itu seperti itu. Terus kemudian dari parkemen. Parkemen itu adalah dari kulit binatang. Dan itu tersimpan dengan baik. Dan itu ditemukan. Mungkin hanya 1-2 huruf yang memang sulit diterjemahkan karena memang dengan berjalannya waktu, dengan dimakan oleh waktu segala macam, kadang itu ada yang gak jelas. Nah makanya saudara ketika di Alkitab itu dipertentangkan, kok ayat ini berkata sekian puluh yang di sini enggak. Nah itu ada penafsiran di situ paling 1-2 kata saudara. Itu enggak masalah. Yang penting 99% Alkitab itu akurat, benar. Yang setuju katakan amin. Iya. Kemudian kita mau belajar yang kedua. Setelah kita mengenal secara umum, mari kita mengenal lebih dalam lagi tentang Alkitab. Bilang sebelahnya, kamu mau enggak gitu. Mau dengerin sampai habis. Yang pertama, Alkitab itu mengatasi problem dan masalah. Lihat ayat ini. Segala tulisan yang dielapkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini dia. Jadi Alkitab mengatasi setiap problem dan masalah, bahkan setiap dosa-dosa perbuatan kita. Dan bahkan sebelum kita percaya Yesus, ada dosa yang memang tidak bisa kita tebus dengan diri kita sendiri kecuali lewat Kristus yang mati buat kita. Dan itu kita kenal dia lewat Alkitab. Itu lewat Alkitab. Saya percaya Yesus lewat yang namanya penginjilan, orang menginjili kami satu keluarga lewat Alkitab yang adalah firman Allah. Dengan Alkitab terjemahan tahun 74. Ya. Kak saya masih punya itu Alkitab itu. Saya simpan baik-baik. Nah saudara, jadi inilah kenapa kita itu perlu menikmati Alkitab. Kalau saudara rindu untuk mengalami keajaiban-keajaibannya. Yang pertama, saudara kita harus kenal, yang kedua harus kenal lebih dalam. Yang pertama kita mengenal secara umum. Mengenal secara umum aja kita udah kagum. Saya kagum dengan Alkitab. Ya, dahsyat sekali. Penulisnya 40 tapi bisa nyambung. Coba nanti habis ini Bro Iwan Chandra kumpulin teman-teman suruh nulis saja. Kamu nulis saja nanti kita compile. Nanti isinya macam-macam pasti.
Ini berarti nggak ada ilham Roh Kudus toh. Kalau ada ilham Roh itu nyambung satu benang merah. Luar biasa ya. Jadi yang kedua, bagian pertama, saudara kita mengenal lebih dekat lagi karena firman Allah yang Alkitab yang adalah firman Allah itu mengatasi problem dalam setiap masalah hidup kita. Nah ini dia. Sudah tahu? Yang ujung sana itu sudah tahu ya? Yuk kita komunikatif dikit lah. Itu apa di sana itu? Gambar burung elang atau burung Raja Wali. Ya. Burung Raja Wali bisa terbang, kenapa? Burung Raja Wali bisa terbang, kenapa? Ya? Karena ada sayap. Oke. Ya. Bagus sekali karena ada sayap. Saya tahan di sini dulu ya. Saya mau tanya yang kedua. Di sini nggak ada gambar ikan. Kenapa ikan bisa berenang? Hah? Karena ya berenang di air. Kenapa? Karena punya, kalau tadi burung punya sayap, ikan punya sirip gitu kali ya. Betul? Punya sirip gitu ya? Ya, oke. Sekarang begini, Bapak Ibu, apakah ayam juga nggak punya sayap? Lebih tinggi mana terbangnya Raja Wali dengan ayam? Sama-sama punya sayap, apa yang membedakan? Ini khotbah jadi komunikatif ini ya. Apa yang membedakan? Ayam paling tinggi terbangnya berapa? 1 meter, 2 meter lah. Habis itu jatuh. Sama-sama family unggas. Apa namanya? Keluarga unggas. Tapi apa yang membedakan? Ini dia. Ini dia. Saya tidak mau berlama-lama. Supaya waktu saya yang terus berjalan itu nggak habis. Karena Raja Wali itu punya kodrat. Atau di Alkitab, nanti baca di Petrus itu kata kodrat ilahi, itu bicara tentang moralitas. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6, yang ke-9, itu bicara tentang benih ilahi. Jadi, saya mau katakan, burung ini bisa terbang karena punya benih terbang. Punya kodrat terbang. Sedangkan ayam walaupun jenis unggas tidak punya benih kodrat terbang. Makanya Tuhan mau saudara kita itu seperti Raja Wali. Gambarannya bilang sebelahnya jangan kayak ayam. Ini bagus sekali jawaban tadi. Itu saya tunggu-tunggu, luar biasa. Bilang sebelahnya, ayam itu kodratnya. Bilang sebelahnya, ayam itu kodratnya. Cuman nyeker-nyeker saja. Korek-korek. Jadi orang Kristen cuman kerjanya cuman korek-korek, ada masalah, sedih, ada problem, mengeluh. Ada sedikit lagi bersungut-sungut. Bilang sebelahnya, itu kodrat ayam. Itu jawaban bapak-bapak ibu-ibu tadi ya. Jadi saya tadi pagi nggak ada ya. Jadi terinspirasi dari situ. Jadi kalau Raja Wali punya yang namanya burung itu punya potensi, punya benih, punya kodrat untuk terbang. Namun demikian saudara, walaupun dia punya kodrat terbang, di bumi ini ada 2 hukum yang akan yang akan dihadapi oleh yang namanya burung. Yaitu hukum untuk dia bisa menarik ke atas dan hukum yang akan dia bisa tertarik ke bawah. Dalam bahasa kerennya saya bilang, ada hukum roh tetapi ada hukum dosa dan masalah. Sekalipun burung itu punya potensi untuk terbang,
Kalau dia tidak mengepakkan sayapnya, nah ini saya pakai bahasa Jawa. Kalau tidak mengepakkan sayapnya, ada di atas, kemudian tidak mengepakkan sayapnya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan jatuh. Nungsep. Tahu nungsep? Tapi bahasa Jakarta apa? Nyungsep. Saya mau bilang di ruangan ini tidak ada. Tapi yang saya mau bilang banyak orang Kristen diberi potensi. Benih ilahi ada dalam hidupnya. Ketika percaya Yesus ada pribadi yang ada di dalam hidup ini. Ada benih ilahi. Kristus ada di dalam hidup kita. Iman Yesus ada di dalam hidup kita. Tetapi kenapa hidupnya nyungsep terus saudara? Ada masalah, kalah dengan masalah. Ketika menghadapi persoalan, kalah dengan persoalan. Ketika menghadapi tantangan hidup, saudara, yang adanya mengeluh, yang ada bersungut-sungut. Kenapa, saudara? Ini persoalan. Kalau burung ini pengen mengalahkan hukum, dosa, dan masalah, berarti burung itu harus... Tolong Parlin di videoin. Harus apa? Mengepakkan sayap. Coba yuk ikutin saya semua yuk. 1, 2, 3. Ayo. Supaya ingat nanti pulang ya kan. Ya. Kalau temennya lagi sedih, lagi ada masalah. Ingat. Hai. Mengepakkan sayap itu apa? Mengepakkan sayap itu adalah kita itu mengalami keajaiban Alkitab dengan membaca, merenungkan, mendekat dengan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Itu. Kenapa enggak kuat? Karena firman Allah enggak ada dalam hidup kita. Firman Allah enggak menjadi gaya hidup dalam hidup kita. Oke, waktu terus berjalan. Saya pakai pesawat yang lebih keren. Jadi kalau tadi di sana ada benih, ada kodrat terbang. Kalau pesawat kenapa bisa terbang? Nah, pertanyaan lagi. Kenapa bisa terbang? Ya? Kenapa? Ada mesin. Namanya apa? Ada namanya mesinnya. Motor juga ada mesin. Mobil ada mesin. Tapi ada mesin khusus ini. Apa namanya? Ya? Baling-baling. Ada pesawat yang nggak pakai baling-baling. Tapi ada sih di dalam itu baling-balingnya ya. Ada. Apa? Bahasa kerennya adalah pesawat itu dilengkapi dalam bahasa mesinnya adalah aerodinamika. Do you know aerodinamika? Coba tolong itu biasanya yang dengerin khotbah buka-buka HP itu nggak nyacat Alkitab, nggak nyatat firman Tuhan. Tapi maaf ya, saya tidak menghakimi. Saya cuma asumsi saja. Itu lagi baca WA ada orderan segala macam, saya nggak tahu ya. Ya, tapi coba dibuka di itu ChatGPT ya kan. Apa itu pesawat bisa terbang? Nanti kasih masukan saya supaya khotbah saya lebih bagus. Jangan buka-buka HP karena ada orderan, karena ada WA terus lihat nih. Nonton TikTok bagaimana itu saudara? Enggak, saudara bukan begitu. Sorry. Saudara enggak kayak begitu. Saudara adalah orang yang luar biasa. Beri tepuk tangan buat diri saudara sendiri. Haleluya. Ya itu. Enggak, saya cuman karena saya juga pengalaman ya. Saya kadang kalau ada doa saya buka HP itu ibu langsung colek-colek. Enggak, aku itu hubungan sama Matthew untuk biasanya habis yang khotbah itu kan kasih ayat itu. Saya buka HP gitu. Ya, saya nggak pernah misalnya baca WA atau apalagi ada TikTok gitu yang lucu-lucu langsung. Waduh, ngeri sekali. Ini hukum namanya aerodinamika. Tetapi saudara,
Dia nggak akan bisa terbang kalau tidak ada bahan bakar. Mesin komplit. Makanya perlu ada bahan bakar. Salah satu yang membuat pesawat ini bisa terbang karena ada bahan bakar. Saudara bisa terbang mengalahkan yang namanya hukum masalah, persoalan, hukum dosa. Dan saudara akan mengalami hukum roh, hukum rohani. Kalau saudara punya bahan bakar. Bahan bakarnya apa? Alkitab yang adalah firman Tuhan. Amin. Bilang sebelahnya, antusias sedikit tentang firman. Haleluya. Nah yang kedua, memperlengkapi orang percaya. Sesuai dengan ayat ini, 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita diperlengkapi. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4, kemudian 5 sampai dengan 9. Saya bacakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan, kita dipanggil, saudara, oleh karena kuasa ilahi dapat anugerah keselamatan. Dan kita itu dibawa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Supaya kita itu mengalami kuasa kemuliaan yang ajaib. Supaya apa? Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan pada kita janji-janji yang berharga. Alkitab penuh dengan janji-janji yang luar biasa. Saudara mau mengalami janji-janji Tuhan, boleh lambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi diri saudara sendiri. Dan saudara dikatakan berharga dan sangat besar. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Kemudian ayat yang kelima, ini saudara. Tadi itu kita diselamatkan. Kita percaya kepada Yesus. Kita ada di dalam Kristus dan saudara, iman Yesus ada di sini, kasih Yesus ada di sini, semuanya ada di sini. Itu karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengalami hidup kekal dan sebagainya. Tetapi ayat yang kelima sampai 8. Justru karena itu, artinya saudara, apa yang kita alami ini, yang telah kita diselamatkan ini, supaya diperlengkapi. Makanya di situ dikatakan, justru karena itu, maka firman Tuhan bilang apa? Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kita udah percaya Yesus, kita punya iman. Yang itu katakan amin. Tapi kadang-kadang imannya itu up and down. Makanya saudara, mohon maaf. Ini saya tadi bagi juga mohon maaf. Khotbah nggak perlu maaf sebenarnya. Jadi orang Kristen jangan cuman datang dan pergi tanpa doa, baca Alkitab, apalagi fasilitas disediakan. Saudara, dunia luar itu banyak sekali tantangan yang berat. Kalau enggak, saudara pasti kolab. Kayak pesawat tadi yang walaupun ada hukum aerodinamika, tapi enggak ada bahan bakar, nungsep saudara. Burung yang seharusnya bisa terbang tinggi karena enggak pernah mengepakkan sayapnya. Mengepakkan sayapnya itu, inilah yang dimaksudkan. Supaya kita terus bertumbuh dengan firman, saudara. Makanya juga nungsep itu burung, saudara. Kenapa? Karena tidak mengepakkan sayapnya. Orang Kristen nggak pernah baca Alkitab, nggak ada hubungan dengan Tuhan lebih baik. Saudara, itu gampang goyang hidupnya. Apalagi ini kan kemarin tanggal 1 yang kemarin digembar-gemborkan, Sritek udah tutup, ya kan, yang lain-lain. Ada 12 atau 13 perusahaan besar negara ini, saudara, yang dikorup sekian, kurang lebih 1.600 sekian triliun, saudara. Saudara bingung juga kan. Kita berpikir bahwa itu untuk kesejahteraan. Tapi saudara, kerja juga susah. Ya kan, kerja juga susah. Kalau saudara nggak mengepakkan sayap, saudara akan kolab. Percaya dah.
Gitu loh. Makanya saudara perlu mengepakkan sayap. Caranya gimana? Yang kedua ini saudara diperlengkapi. Ya, nggak cukup iman. Iman condro, bukan. Ya, iman dalam Kristus gak cukup. Ya, cuma datang dan pergi, saudara nanti ngadepin tantangan susah. Ya, ngadepin masalah itu berat. Makanya saudara perlu yang namanya imanmu ditambahkan kebajikan pengetahuan penguasaan diri ketekunan kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sehingga yuk kita baca yang merah bagian terakhir. Sama-sama 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, maka akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Stop. Saudara mau berhasil? Ya. Dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Berhasil bukan sekedar bisnis dari satu unit jadi 2 unit, 3 unit, bukan. Berhasil menghadapi tantangan hidup. Saudara, ketika saudara ngadepin tantangan, saudara nggak dicekam dengan kekhawatiran. Waktu saudara ada masalah besar, waktunya tidur bisa tidur pules. Saudara waktunya makan. Saudara waktunya aktivitas. Makanya saudara, hidup ini harusnya seperti itu. Tapi saudara, ada banyak orang Kristen di luar sini saudara, di luar ruangan ini saudara. Ketika menghadapi masalah, ya ngadepin sakit penyakit, udah langsung teriak, Tuhan sembuhkan aku Tuhan. Aku susah Tuhan, susah. Di mana Yesusnya? Di mana Yesusnya? Ketika saudara mengalami kesulitan ekonomi, bukan berarti saudara saya tidak mengalami kesulitan. Setiap kita ada kesulitan masing-masing. Setiap kita ada persoalan masing-masing. Saya punya persoalan. Tapi saudara, saya tidak melihat persoalan. Saya tidak melihat masalah atau hukum dosa dan hukum masalah. Yang saya lihat bagaimana fokus saya, bagaimana saya harus mengepakkan sayap saya. Bagaimana saya harus mengisi yang namanya bahan bakar di dalam hidup saya. Supaya apa? Saya bisa mengalami hukum roh. Sehingga saya bisa mengalami yang namanya akselerasi, naik bukan turun. Bukan berarti saya berkicau di sini. Nggak punya persoalan. Ada persoalan. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi itu? Fokusnya bukan pada masalah. Tapi fokus kita bagaimana kita mengepakkan sayap. Let's go, mengepakkan sayap. Come on, ayo mengepakkan sayap semuanya. Ayo mengepakkan sayap. Nah, supaya pulang ingat itu saudara. Oke, saya masih ada waktu dikit. Caranya, ini yang ketiga ya, time's up ya. Nggak apa-apa lah, ya. Dikit lagi. Ya. Caranya gimana? Jadikan Alkitab sahabat setiamu. Jadikan Alkitab itu sahabat setia. Jadikan sahabat setia bukan kalau tidur dipeluk, bukan. Tapi dibaca. Ya, dibaca. Saya berkata begini, saya waktu kuliah, saya mungkin pas-pasan. Tapi ketika selesai kuliah, saya harus mengejar, saya banyak belajar. Ya walaupun memang banyak belajar yang saya bilang banyak lupa. Ya. Apalagi sedikit belajar, sedikit lupa. Kadang-kadang orang maunya sedikit belajar supaya sedikit lupa. Dan kalau perlu nggak belajar, supaya nggak lupa apa-apa. Kalau saudara nggak belajar, mohon maaf. Orang Betawi bilang blow on, saudara. Saya nggak mau jadi orang blow on. Mungkin saya dulu disebut sebagai orang yang, ya mungkin orang nggak mau ngomong terus terang. Saya blow on. Sampai sekarang pun saya juga belum pinter. Ya, tapi saya mau belajar firman. Firman itu yang membawa saya bisa berdiri di sini. Saya bisa berdiri di mana-mana, ya kan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan, firman Tuhan, menyampaikan training segala macam, ya kan. Itu bukan karena saya hebat, tetapi saya mau jadikan Alkitab ini adalah sahabat saya. Semuanya bersumber dari sini, ya.
Jadikan Alkitab sebagai sahabat. Bilang jadikan Alkitab sebagai sahabat. Ini ayatnya saya ambil sedikit aja. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam kitab Amsal, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Bapak Ibu pernah tiba-tiba PLN putus? Kalau kita ngomongnya kan mati lampu gitu dah ya. Pernah mati lampu di rumah? Ya, pas kalau lagi makan mati lampu, apa yang saudara lakukan? Nyalain lilin pertama, yang kedua ambil HP, yang ketiga ambil senter pas lagi makan ya. Ada juga loh yang lagi makan karena makanan kesukaan di depan dia nggak ngambil lilin, nggak ngambil apa, langsung cepet-cepet diambil makan. Enggak lah, ini saya lebay. Saya lebay. Ya. Kenapa ambil lilin? Kenapa ambil ponsel yang ada cahayanya? Kenapa ambil senter? Karena kita butuh yang namanya tadi itu cahaya. Kita butuh yang namanya terang. Itulah sahabat kita. Ketika kita berjalan dalam kesulitan, maka firman Allah itu dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah sahabat kita. Keren. Dan sahabat itu Amsal bilang memberikan kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian nggak cinta Alkitab, kebangetan banget gitu loh. Kalau Bapak Ibu mau ngalami mujizat yang terjadi. Nah, bagaimana caranya supaya firman itu betul-betul ngeresep di dalam hidup kita? Ketika baca firman Tuhan itu ini dulu pernah Ibu Agustina sampaikan, saya ambil cuplek di sini. Mempribadikan firman Tuhan. Firman Tuhan dipribadikan. Yosua 1 ayat 8 itu, jangan lupa kamu memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Dan kamu bertindak hati-hati supaya perjalananmu dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Mempribadikannya gimana? Saya selalu baca ayat ini, kalau saya pas ketemu ayat ini, saya bilang, Markus, ya, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Saya ucapkan firman Tuhan. Dan renungkan firman itu siang dan malam. Sehingga kamu gak perlu kerja tiap hari ngelamun dan renung. Bukan begitu. Merenungkan itu nanti kita akan bahas berikutnya. Merenungkan firman Tuhan. Dan Markus, percayalah kalau kamu bertindak hati-hati dan kamu tidak menyimpang ke kanan ke kiri karena firman Allah, Markus, kamu dibuat berhasil. Bukan hanya berhasil, kamu akan beruntung, Kus. Gitu saya bacanya. Ya, Kus, gitu. Iya. Kalau saudara misalnya sama Bro David, Fit, gitu saudara. Ya kan? Gitu loh. Sama siapa lagi? Sama Erwin, Win. Gitu. Oh, ada Win 2. Ya, itu penting. Jadi dipribadikan. Yang kedua, diimajinasikan. Tuhan itu bilang sama Abraham, Bram, nah, kamu nunggu apa janji yang aku janjikan, belum juga dengan ini. Yuk keluar, lihat pasir di langit dan bintang di laut. Supaya kamu membayangkan begitulah keturunanmu. Apa? Oh ya, saudara belum ngantuk ya. Bintang di langit dan pasir di laut. Siapa yang pernah ngitung pasir di laut? Nggak ada. Dan memang betul. Keturunan Abraham baik secara jasmani dan rohani itu miliaran. Siapa yang bisa ngitung? Pernah ngitung? Nggak pernah. Itu badan statistik saja yang ngitung. Ya, saudara nggak bilang aku ikut ngitung dong, aku nggak percaya. Nggak pernah kan? Nggak pernah saudara. Ya, itu dia saudara. Jadi suruh membayangkan, menggambarkan. Ketika kita membayangkan sesuatu saudara dan itu akan terjadi. Tapi bayangin firman lo ya, bukan bayangin yang lain. Yang ketiga, mendeklarasikan. Makanya kita ada doa deklarasi. Bilang sebelahnya, kamu tahu doa deklarasi? Tanya sebelahnya, tanya. Kalau belum tahu jangan lupa hari Senin jam 10 malam.
kok nggak ada yang kayak saya begini-begini ya. Kayaknya nggak mau ya. Nggak Pak, saya cukup Pak. Saya ke gereja datang dan pergi aja udah syukur lah Pak. Ketemu Bapak itu store muka saya udah cukup Pak. Ya, ya yang penting Bapak seneng gitu ya. Datang ya, puji Tuhan datang. Waduh rasanya udah seneng. Padahal cuma nongol doang terpaksa loh Pak. Susah. Nggak ada kayak begitu. Saudara makanya ada doa deklarasi. Kemudian yang terakhirnya pemain musik maju ke depan. Oh ragu-ragu. Ya, saya udah waktunya udah kelewat banyak. Ya, oke. Nikmatilah Alkitabmu setiap hari. Mari kita nikmati Alkitab setiap hari. Kenapa kita nikmati? Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Mazmur 119 ayat yang ke-103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Orang yang suka baca firman Tuhan itu, dia walaupun nggak makan apa-apa sambil lebih baik itu dong daripada ngelihat TikTok ini. Kan lebih baik. Ya. Betul ya? Rasanya Alkitab bilang zaman itu madu itu yang paling misalnya Simpson juga kan minumnya madu. Yohanes Pembaptis kan madu ya kan. Madu itu istilahnya sesuatu makanan yang sehat dan yang nikmat. Ya, nikmat sehat zaman itu. Sekarang yang makanan nikmat sehat apa? Babi hong. Kakinya apa kakinya namanya? Cukyok ya. Itu hauce. Jangan diterusin San Cingping. Itu kan kita nggak boleh bilang gila gitu, nggak boleh dong. Iya kan? Iya. Jadi firman Tuhan itu kita nikmati betul. Ya. Saya menikmati, kadang saya baca. Ini makanya saya punya perbandingan. Saya kalau lihat ini, saya bandingkan lagi. Wah saya kagum. Dahsyat sekali ya. Ini padahal ditulis ribuan tahun yang lalu, kenapa masih update? Itu dahsyat, saya menikmatinya. Dan saudara ketika kita menikmati, kita itu akan yes, haleluya. Saya biasanya begitu. Kalau habis baca firman saya gumamkan, ya begitu. Atau kadang baca ini saya kok nggak ngerti Tuhan, aku nggak ngerti ini apa ya Tuhan. Ya udah saya tutup dulu, saya ambil yang lain satu. Oh iya diingetin, saya garuk-garuk kepala. Itu yang namanya merenungkan yang dalam. Ya pikiran dipenuhi dengan firman Tuhan. Pikiran kita juga perlu dipenuhi. Dan yang ketiga dinyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, ada sisimu dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Yang terakhir sekali, akhirnya saudara-saudara,
untuk mengalami keajaiban Alkitab. Yang pertama, kenali dan perlakukan Alkitabmu dengan baik dan benar. Nikmati Alkitab saudara, karena di situ akan terjadi keajaiban. Yang setuju katakan amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu dan berkata, kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Para pelayan perjamuan boleh maju ke depan. Kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Mari kita berkata terima kasih Tuhan. Firman-Mu menegur, firman-Mu menasihati, firman-Mu mendorong untuk kami mencintai akan Alkitab yang adalah firman Allah. Supaya kami bertumbuh dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Katakan sama-sama, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Sebelum terima roti dan anggur supaya tubuh dan darahnya, saudara telah dengar pesan firman. Siapa yang diantara saudara berkata, aku mau mengalami keajaiban-keajaiban yang ada di Alkitab yang adalah firman Allah. Mari taruh tangan kirimu di atas dada. Dan kau punya komitmen di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, aku mau menjadikan Alkitab adalah sahabatku. Aku mau Tuhan selalu mengepakkan sayap
Ketika aku menghadapi persoalan dalam hidup ini, aku mau melekat dengan firman-Mu. Saudara, makin erat, makin kuat, saudara taruh tangan kirimu di atas dada dan berkata, Tuhan, aku mau Tuhan untuk setiap masalah ini menang terhadap masalah tersebut Tuhan. Aku tidak mau ditarik oleh hukum masalah, ditarik oleh hukum persoalan, ditarik oleh kesulitan-kesulitan yang membelit dan melilit hidupku Tuhan. Aku mau jadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, Engkau lihat setiap jemaat-Mu yang ketika dengar pesan firman-Mu, mereka mau mengalami keajaiban dalam Alkitab yang adalah firman Allah. Kau memberkati mereka. Hari ini mungkin ada yang punya persoalan. Mulai hari ini fokus pandang firman Tuhan. Pandang Yesus. Bukan lagi memandang persoalan-persoalan yang berat dalam hidup saudara. Hari-hari ke depan memang tidak mudah. Dan bukan hanya saudara yang menghadapi kesulitan. Setiap kita akan menghadapinya. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi persoalan itu? Fokus kepada firman Tuhan. Kepakkan sayapmu. Terbangkan pesawatmu. Sehingga dapat melesat mengatasi seluruh persoalan dalam hidup saudara. Bapak, kami berdoa buat setiap anak-anakmu. Biarlah mereka hari ini diteguhkan, dikuatkan lewat firman Allah. Mereka lebih daripada pemenang. Mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Mengalami kesulitan-kesulitan di hari-hari yang akan datang. Bukan kalah terhadap persoalan, tetapi menjadi pemenang dan bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, berkat-Mu atas mereka. Kami mau terima roti dan anggur sebagai tubuh dan darah-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur yang akan meneguhkan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh.
kananmu lebih tinggi di atas kepala. Saudara yang yakin Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, firman Tuhan bilang bahwa ketika engkau makan roti dan minum anggur, engkau tidak mencobai tubuh Tuhan. Artinya bahwa kita makan tapi kita nggak yakin Yesus mati buat kita. Kita makan tetapi kita ada keraguan-raguan. Pada saat ini ketika engkau mengambil roti, kalau engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ambil roti, angkat lebih tinggi di atas kepala saudara. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, akulah roti hidup. Dan roti hidup itu adalah firman Allah. Sekalipun saudara, Yesus pernah berkata, manusia hidup bukan hanya oleh roti tetapi oleh firman. Tapi Yesus berkata, akulah roti hidup. Dan Yesus berkata, inilah dagingku yang aku pecah-pecahkannya. Makanlah, ketika kamu makan engkau bersatu dengan aku. Dan ketika kita rindu memiliki dan mengaplikasikan DNA Kristus di tengah-tengah dunia ini, karena firman Allah dalam hidup kita, saudara boleh berkata, terima kasih Tuhan untuk roti yang sebagai tubuh Tuhan kami ambil dan kami mau makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagimu segala pujian syukur, bagimu kemuliaan selamanya. Namamu kami tinggikan, keajaibanmu kami kagumi, karena firman-Mu, firman yang berkuasa, firman yang tak pernah gagal. Firman Allah digenapi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, darah-Mu, darah perjanjian, darah yang mahal, yang menebus kami dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Kami dibebaskan dari perbudakan, kami dilepaskan dari semua kutuk, kami dibebaskan dari semua ikatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau menebus kami dari kefanaan kami, dari hidup yang sia-sia ini, bukan oleh emas dan perak, tetapi oleh darah-Mu, darah yang mahal, darah yang Kau tumpahkan, mulai dari rumah Pilatus sampai di Bukit Golgota. Dan darah itu yang menyatu dalam hidup kami. Secara jasmani menyatu dalam hidup kami, secara rohani menyatu di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga firman Allah itu hidup dalam hidup kami Tuhan.
Kami mengalami kuasa dan mujizat selalu di dalam hidup ini. Kami terima Tuhan cawan berisi anggur ini yang adalah darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Amin. Oh. Mari angkat dulu tanganmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Nikmati kehadiran Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Alami perjumpaan dengan Dia. Alami perjumpaan dengan Dia. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini ya Tuhan. Rasanya kami tidak mau berhenti. Kami belum merasakan kehadiran-Mu, jamahan firman-Mu, jamahan kuasa-Mu. Dan bahkan lewat perjamuan ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Betapa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan. Betapa luar biasanya apa yang tertulis di dalam Alkitab tentang diri-Mu. Kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka terus melekat dengan Tuhan. Menjadikan firman Allah adalah sahabat yang setia. Karena firman itulah yang menjadi jalan keluar dari setiap pergumulan hidup mereka. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas mereka sekalian. Itulah sebabnya saudaraku, mari arahkan hatimu seraya engkau menadahkan tangan. Di akhir ibadah ini, anugerah dari Bapa Surgawi turun berlimpah-limpah atas hidup saudara. Dan di dalam anaknya yang penuh kasih dan penuh sayang itu, di dalam Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, dan mengirim Roh Kudusnya menuntun langkah hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata amin, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.